Masih bersama saya Rahayu Japar pemirsa, dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Puluhan warga di Lombok Tengah memprotes buruknya pelayanan di rumah sakit daerah. Seorang pemuda di Lombok Barat diringkus polisi karena berbisnis narkotika. Luput dari perhatian, 2 ruang kelas SDN 1 Gerenang Lombok Timur nyaris roboh. Siswa belajar di musola. Pemuda berinisial PH alias Ejul 37 tahun diringkus Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena berbisnis narkotika di desanya. Tersangka ditangkap di pinggir jalan desa Sekotong Tengah saat menunggu konsumen. Polisi menyita 4 paket sabu-sabu seberat 1,46 gram, alat konsumsi, dan uang tunai ratusan ribu rupiah sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka atas informasi masyarakat yang kerap melihatnya menjual narkotika. Tersangka yang kami dapat amankan berinisial PH, warga desa Sekotong Tengah, Kecamatan Sekotong. Dari yang bersangkutan kami berhasil mengamankan 5 poket narkotika dengan berat sekitar 1,46 gram. Dari yang bersangkutan juga, dari hasil penggeledahan terhadap rumah yang bersangkutan, kami juga menyita seperangkat ataupun 1 set peralatan untuk mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Tersangka mengaku berjualan narkoba karena tergiur keuntungan. Apa alasannya sih dia jualan? Apa alasannya? Karena ekonomi. Karena ekonomi. Ini berapa? Ya, Berapa anaknya tadi bilangnya? 2. Di mana sih jualan? Di rumah. Di rumah di mana? Potong. Potong. Tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Awaludin dari Kabupaten Lombok Barat melaporkan. Pria bernama Tono, 41 tahun, diringkus warga Otak Desa, Kecamatan Ampenan karena mencuri motor warga. Ia diringkus saat keluar dari rumah dan hendak membawa kabur motor curiannya. Tono kemudian diserahkan ke polisi bersama barang bukti 1 unit sepeda motor. Tersangka masuk ke halaman rumah yang tidak memiliki pagar, kemudian merusak kunci kontak motor korban. Modus operandi, pelaku mengambil sepeda motor di garasi korban tanpa sepengetahuan korban, dilakukan pada malam hari. Kemudian pelaku merusak kabel kontak sepeda motor tersebut. Jadi motor yang dicuri itu Honda Beat. Jadi pada saat melakukan aksi, korban ini kepergok warga. Pada saat hari tersebut kepergok warga, kemudian dilaporkan ke Polsek. Tersangka mengaku mencuri dalam kondisi mabuk minuman keras. Apa alasannya sudah ngambil motor? Nggak mungkin, apa alasannya? Apakah ingin memiliki atau ingin mencari keuntungan untuk menjual atau bagaimana? Pasti ada alasan, nggak mungkin. Untuk dipakai untuk dijual dulu, dijual? Dipakai. Kenapa pada saat Anda berpikiran untuk mengambil motor orang? Dari Kurdistan. Terus? Jadi berkeinginan untuk mengambil, memiliki. Atas ulahnya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Awaludin dari Kota Mataram melaporkan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Barat mempercepat perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula menjelang pilkada. Perekaman diprioritaskan bagi pelajar sekolah menengah atas, kejuruan, dan pondok pesantren.
Hal itu untuk memastikan seluruh milenial dapat menyalurkan hak suaranya. Pemda telah mencetak 2.000 KTP dari total 5.000 lembar yang ditargetkan. Untuk menyasar kantong-kantong pemilih pemula yang memang belum kita rekam, itu dengan salah satu cara yang turun ke sekolah, baik by schedule maupun turun ke desa, juga by schedule maupun by request. Nah, ini yang kita lakukan dari jumlah yang sudah ada sekitar 5.000 sekian, itu kami terus berupaya mengerahkan itu untuk menyasar itu. Semoga saja nanti sebelum tanggal 27 November itu bisa kita selesaikan sesuai dengan target itu. Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Barat menargetkan 5.000 KTP bagi pemilih pemula bisa tercetak sebelum digelarnya pemilihan kepala daerah. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram mengonfirmasi ribuan pemilih pemula belum tersentuh program perekaman KTP. Petugas mencatat sebanyak 3.500 pemilih yang sebagian besarnya adalah pelajar sekolah menengah belum memiliki KTP. Sementara 2.500 orang lainnya telah memiliki KTP melalui program rekam KTP yang digelar petugas ke sekolah-sekolah. Belum terekamnya 6.000 pemilih pemula karena petugas kesulitan menentukan jadwal yang pas untuk berkunjung. Di angka 6.000-an lonjakannya di start awal kita waktu penyerahan DP4. Ini persoalannya kenapa nih? Apa masih banyak sekolah yang belum tercapai atau karena belum ketemu sama siswanya? Ya, memang momentumnya yang pas dengan liburan anak kemarin kan. Jadi anak ini kalau tidak salah ini baru mulai masuk sekitar 1 atau 2 minggu terakhir. Jadi sebelumnya mereka sedang posisi libur kan. Dinas Dukcapil juga mengunjungi rumah warga untuk memastikan seluruhnya telah memiliki KTP. Dinas Dukcapil menargetkan perekaman KTP bagi pemilih pemula tuntas sebelum pilkada. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.